wabarakatuh. Selamat malam Pak Robi, semoga sehat selalu Pak. Kali ini saya coba menyelesaikan tugas praktek 2 Pak yang Bapak berikan. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas bimbingan Bapak. Bapak karena mengulasnya dengan sangat detail, membimbingnya juga dengan sangat detail. Dan di webinar kemarin, walaupun saya telat, tapi beberapa kali saya ulangi lagi langkah demi langkah yang Bapak ajarkan. Dan alhamdulillah, sepertinya saya banyak sekali menambah pengetahuan saya selama ini yang hanya mungkin bisa dibilang kulit-kulitnya aja ya. Jadi seperti misalkan uh, terutama yang foreign key ya. Kalau primary key mungkin kami sudah paham ya, yang paling dipahami gitu, dan itu enggak itu unik gitu. Tapi bagaimana antar tabel itu berhubung antara primary dan foreign key-nya itu, pada hari ini saya lebih lebih tahu karena bimbingan Bapak gitu. Kedepannya untuk perancangan database saya akan lebih memperhatikan itu. Gitu. Dan mungkin itu juga salah satu faktor yang membuat kegagalan saya di tengah jalan, maksudnya nggak lagi berlanjut merancang database karena belum terlalu detail memahami masalah struktur datanya dulu, terus bagaimana entity relational diagram itu dibuat, terus sampai dengan manipulasinya gitu. Sebenarnya itu perkenalan mungkin pembuka dari saya Pak. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah melakukan praktek Pak sebenarnya beberapa bulan lalu ya, mungkin sekitar 2 atau 3 bulan lalu sudah mempraktek. Tapi karena saya melihat dari teori-teori aja jadi kurang ini ya. Akhirnya memang saya pahami bahwasanya tugas praktek itu penting untuk pemahaman dan betul-betul akhirnya mahasiswa memahami bagaimana konsepnya dan ingat betul, dan itu nggak bisa didapatkan hanya dengan membaca buku aja, textbook gitu, atau malah mendengarkan yang dari channel YouTube juga nggak terlalu bermanfaat, yang nggak terlalu berguna untuk kedepannya kita mendevelop ya, lagi kita untuk mendevelop rancangan program itu sendiri gitu, cuma copy paste yang ada di tutorial yang oke Pak, mungkin saya lanjut dengan kerangka tugas 2 pertama adalah perhatikan entity ini. Masih dan Bapak sangat lengkap sekali, ada panduannya, nggak ada rubriknya gitu. Jadi kali ini mungkin tugas 2 ini lebih banyak praktek daripada visualisasi dari tugas 1. Saya juga akan menjawabnya dengan praktek visual. Berhubung tadi saya melakukan ini mungkin ada sekitar ya 2 jam ya, 1 jam atau 2 jam lupa saya, cuma udah lama, nggak memungkinkan nanti kalau misalkan saya merecord video ini dari awal. Jadi saya sudah selesaikan Pak, dan saya akan kembali memberikan laporan tugas praktek ini ke Bapak dan praktek-praktek yang sudah saya lakukan. Sama definisi, oke. Untuk SAM ini dapat ya, di beberapa bulan lalu saya sudah coba ini aktifkan. Memang di diskusi terakhir saya bilang saya ada kesulitan di SAM ini, cuma sebenarnya karena saya melihat waktu diskusi itu kok sudah mau habis gitu, kurang 10 menit, jadi saya nggak terlalu banyak menyampaikan apa yang kira-kira menjadi problem saya dalam ini. Tapi sebenarnya sih problemnya ya itu mungkin kebiasaan dan praktek ya Pak ya, untuk memanipulasi data dan masukkan data dan mensortir data itu memang praktek. Mungkin itu aja sih, belum terlalu hafal sekali gitu buat kepala gitu. Mungkin dengan banyak latihan ke depan saya bisa lebih cepat lagi. Tapi saya sudah praktekkan untuk SAM. Lalu dulunya saya cuma praktek di PHP sih Pak ya, di lokal PHP admin gitu, karena secara interface itu memang mudah gitu. Dan kali ini Bapak memang sangat detail, Bapak juga memberikan pelajaran sesuai dengan modul juga, melakukan itu di dalam command prompt. Dan kali ini saya coba dengan command prompt gitu. Ternyata memang secara visual tidak terlalu ini, tapi lebih mudah sih kalau typing benar, lebih simpel aja gitu.
Jadi saya di dalam praktek ini saya gunakan command prompt, dan juga saya gunakan di local PHP admin untuk langkah-langkah yang kita sedang. Seperti ini saya sudah prompt. Tadi ada banyak sekali langkah-langkahnya, Pak. Cuma saya ini command prompt yang baru karena tadi ya saya agak rendah tidak training. Tugasnya seperti ini. Oke, beberapa bulan ini sebelum saya lakukan praktek, jadi memang di rumah sakit itu sudah ada, cuma di komputer kantor. Ya ini di komputer, di laptop saya di rumah. Jadi ada beberapa memang dapat database di dalam basis data. Saya sudah praktekkan juga di dalam aplikasi studi yang lain, juga di pemrograman berbasis web. Saya juga sudah coba gitu. Terus untuk tadi Bapak membimbing untuk lakukan sintaks seperti ini, jadi saya sudah lakukan juga, dan database yang ada sementara sebelumnya adalah seperti ini. Lalu sudah terkoneksi. Tugasnya adalah ini. Lalu saya praktekkan, saya melakukan pertama di PHP, di browsernya PHP MyAdmin, untuk menciptakan tabel baru. Pertama saya adalah tabel pasien dengan karakter integer, batasi dengan 3 ID pasien. Ini memang nggak terlalu banyak ya, kalau 3 aja sudah 299 pasien, artinya menampung banyak gitu. Tapi tergantung kebutuhan sih, karena ini contoh. Terus primary key-nya adalah nama pasien, terus pasien ada pasien adalah primary key atau increment, nama pasien karakternya 30. Variable chart ini bisa dicampur antara nomor dan huruf. Lalu sama dengan alamat pasien juga, jenis kelamin itu varchar 1, dan nanti kedepannya kita akan define dia itu misalkan laki-laki itu 1 dan perempuan itu 2, karena jenis itu cuma ada 2 di dalam. Lalu penyakit lebih 100 karakter, karena mungkin banyak sekali karakter-karakter yang di entry di dalam database penyakit ini. Tapi kedepannya biasanya kami untuk hal seperti ini biasanya kita ada pengkodean ya, pengkodean, terus itu nggak di deskripsi. Dia juga bisa menjadi suatu foreign key untuk tabel penyakit nanti, untuk lebih menganalisa penyakit apa misalkan yang sedang dominan. Tapi saya pikir ini karena adalah fundamental, saya pahami yang penting relasinya dan database-nya dan manipulasi datanya secara fundamental seperti apa. Lalu kedua, saya coba menggunakan prompt. Tadi karena saya sudah menggunakan PHP, saya coba dengan prompt, dengan sintaks pakai database rumah sakit. Nah, rumah sakit ini perlu di-define dari sekian banyak database yang ada. Lalu kita masuk ke database rumah sakit, ciptakan tabel pasien dengan parameter yang seperti ada di dalam panduan. Sebelumnya memakai SQL di local PHP, lalu saya memakai sintaks di command prompt sesuai yang Bapak Ibu. Ada sedikit error pertamanya, tapi karena sudah pernah saya buat, lalu saya juga drop dulu karena ada juga sintaks untuk menghapus tabel itu sendiri, jadi saya drop dulu, lalu baru saya create lagi dan ada lagi error. Lalu administrator, kita mau cek. Nah, ini untuk formnya. Lalu berarti saya sudah tabel-tabel itu sudah saya kerjakan, Pak. Jadi untuk mempersingkat aja visualnya ini, saya yakin dari visual ini sudah terlihat bahwasanya ada beberapa tabel sesuai dengan tugas 2 ini yang sudah saya kerjakan atau saya ciptakan di dalam praktek database ini. Lalu ini tampilan di dalam PHP MyAdmin. Lalu ini adalah tabel di dalam SQL. Sambil itu juga saya bisa
ini, dan itu eh, bisa kami lihat di dalam relasi banner ya. Oke, ini memasukkan waktu juga Pak, tadi belum, nah ini sekarang sudah saya relasikan dengan arahan dari itu. Nah, untuk mulai langkah selanjutnya adalah untuk data manipulation language ya, DML, untuk memasukkan data. Saya ingat terus kemarin waktu webinar Bapak mengajarkan kami ya, untuk di tabel pertama itu kita bikin mangkok dulu gitu. Setelah itu mangkok itu kita mau kasih apa? Mau kita isi bakso, apa nasi goreng atau bagaimana? Nanti kita mulai mengisi dari mangkok yang sudah kita buat itu atau disediakan gitu, untuk keperluan macam-macam nantinya. Jadi saya insert ini dengan command prompt. Saya coba dengan masukkan tabel yang sudah ada interpretation, dan agak sedikit berbeda karena di pelajaran itu cuma ada 2 atau 3 sampel, tapi saya coba 6 varian data. Lalu hasilnya seperti ini, dan kalau kita lihat di command prompt, dengan sintak command prompt itu select bintang from pasien itu semua, untuk melihat semua yang ada di dalam tabel pasien tanpa sortir. Lalu untuk beberapa field data itu ya, kita bisa misalkan untuk melihat from pasien untuk jenis kelamin, jadi jenis kelamin aja dan nama pasien aja yang ditampilkan. Lalu kita juga bisa melihat jenis kelamin misalkan dengan parameter 2 ini misalkan perempuan ya. Nah, penting memang dipermudah jenis kelamin ini. Jadi mungkin daripada kita ketik pria, cowok atau laki-laki, mending kayak cowok laki-laki itu ada parameternya 1 gitu, atau perempuan wanita itu 2 aja. Jadi untuk kita memanipulasi data lebih lanjut itu, untuk menghitung atau memanipulasi orang itu, kita sudah ada parameter 1 atau 2. Lalu untuk menjoin beberapa tabel, di sini kita insert. Ini untuk masukkan data dokter dulu, itu dokter dengan struktur field-nya adalah ID dokter, nama dokter dan seterusnya, itu value-nya adalah ID dokter. Tentunya ID dokter ini adalah primary key ya, yang unik, nggak boleh double gitu. Dia juga auto increment, terus ini deskripsinya atau atributnya. Lalu di langkah selanjutnya ada ini untuk apa namanya, menggabungkan ya beberapa tabel dan report. Saya juga karena di bukunya belum ada untuk insert dokter, jadi saya coba melakukan ke pasien dokter itu ada beberapa resep gitu, jadi biar bisa terlihat hasil output yang seperti ini gitu, dari dokter Anwar atau dokter Siti dia resepnya ini, atau itu nama pasiennya siapa gitu, jadi terhubung antar tabelnya. Terus ada perintah lain adalah untuk count ID ya, jadi count ID menghitung berapa banyak, yang mungkin nanti count ID dan count ID ini mungkin bisa digunakan antara count, misalkan count summary dari misalkan total pasien, terus berapa ya persentase daripada yang perempuan, berapa persentase yang laki-laki, mungkin bisa digunakan seperti itu, kalkulasi aritmatika. Lalu kita mungkin mau filter beberapa karakter daripada field. Nah, di buku itu parameternya adalah JA ya, JA jalan gitu, jalan karena saya ada sedikit improvisasi sedikit, jadi saya nggak ketik itu JL. Saya coba ketik itu dengan jalan. Jadi kalau saya diikutin buku, misalkan dalam kutik JL di field text nomor 2 di kiri left, itu nggak bakal ketemu gitu kalau JL, karena nggak ada JL, hasilnya 0. Tapi saya
pakai merubah sintaks ini menjadi GA, biar bisa ketemu mana-mana yang jalan. Kebetulan ini semua jalan semua, jadi nanti saya bisa mensortir semuanya karena ini semua ada. Saya mau lihat tadi itu mana yang berbeda, belum ketemu sih ya. Jadi saya paham fungsi ini bisa memfilter beberapa teks daripada field yang kita inginkan. Lalu ini ada sintaks juga untuk tetap masih di dalam rumah sakit database, rate from patient tabelnya di mana jadi patient between 3 sampai dengan 5 sudah keluar hasilnya, dia mengabaikan di luar daripada 3 dan 5 itu. Oke, ini tadi karena jalan, terus ini juga kita bisa melihat lebih bebas karena tadi secara teks itu harus dilihat oleh atau rate ya, sama seperti di dalam rumus shell gitu, beberapa karakter dari left atau right gitu kita cek. Tapi kalau ini like ini semua karakter di dalam field, saya coba Jakarta artiannya, dan ketemu ada satu data pasien tuh kebetulan Joko Widodo itu ada di pasien ada di Jakarta. Lalu ini adalah memanipulasi bagaimana tabel itu ending ya, atau kata kecil, karena biasanya defaultnya kan adalah extending. Sudah saya praktekkan juga. Lalu yang ini group by jenis kelamin, jadi semua jenis kelamin itu di grup berdasarkan kelaminnya itu ada beberapa bagian. Lalu praktek yang lainnya adalah update data yang sudah ada. Per ID, kali ini saya coba Mirna manipulasi, jadi Mirna di ID nomor 5 ini saya bikin nama dia Mirna ganti nama gitu, dan sudah sebelumnya dia adalah Mirna Mariati, sekarang Mirna ganti nama gitu. Lalu saya coba juga delete praktek itu ada di tugasnya, ada delete untuk ID patient di praktek 5. Saya mau delete yang ID-nya 6, lalu sekarang cuma ada 5 pasien, jadi pasien ke-6 itu sudah delete. Pasien ke-6 itu adalah Lina Mariani. Setelah saya praktikkan delete di ID pasiennya 6, memang karena struktur database ini saya pahami tak perlu semuanya kita ketik mana kita mau delete, dan itu jadi cukup ID-nya aja, maka semua atribut yang mengikuti akan hilang juga. Nah, untuk terakhir Pak, singkat waktu untuk menutup, jadi sekarang semua bahasa SQL ini seperti yang saya sampaikan tadi juga di depan, nggak bisa kita membaca buku-buku saja gitu, walaupun berjam nggak bisa, itu harus dipraktikkan gitu sehingga terbiasa, terus juga mahasiswa memahami struktur data dan menguasai DML-nya seperti apa gitu. Apalagi menjadi seorang developer ya, sekarang ini developer di pekerjaannya masing-masing lah gitu, dengan data yang ada lah, untuk membuat pekerjaan lebih mudah harus dipraktikkan gitu kalau memang itu. Yang kedua, database memang perlu dikuasai karena dia adalah wadah ya. Nah, yang saya akan selalu ingat adalah Bapak menyampaikan ini dalam mangkoknya gitu, terus ada menunya, ada makanannya apa gitu, bagaimana menyajikannya itu memang sangat perlu dikuasai gitu. Yang ketiga, struktur database memudahkan developer untuk membuat wadah itu akses yang general user interface ya, di websitenya, di belakang itu pastinya ada database di SQL, di server, di cloud atau yang lain-lain, pastinya ada banyak jutaan data di belakang itu gitu. Dan itu semuanya kebanyakan bahasanya adalah SQL database, sangat perlu dikuasai. Nah ini tuh tidak seperti Excel ya. Excel memang sangat intuitif ya untuk mengketik semuanya, tapi nggak bisa secara lebih besar mengintegrasikan satu file atau bahkan satu kata dengan kata yang lainnya gitu. Itu memang di dalam fitur Excel sendiri itu ada Power Query gitu. Tapi saya coba memang pertama juga data itu kan terlalu menjadi besar dan agak kurang efisien gitu. Memang ini saya pikir
pembelajaran basis data ini yang Bapak bimbing ini sangat penting sekali sih buat saya ya, untuk dikuasai. Mungkin ke depan saya juga uh, ingin coba membuat uh, user interface-nya dengan web base atau dengan aplikasi gitu. Di studi yang lain juga ada, tapi fundamentalnya harus dikuasai gitu. Ada satu sebenarnya Pak pertanyaan sih dari saya, uh, untuk pembelajaran ini kan biasanya kita sudah MySQL itu memang diajari dengan ya creatable ya, terus update, insert gitu ya semuanya. Di pembelajaran yang lain seperti aplikasi berbasis web, saya juga sempat diajarkan juga gitu. Dia langsung nge-link dengan database gitu. Jadi database ini ada, terus ada user interface-nya dengan Java. Yang kadang saya begini Pak, kalau untuk metodenya seperti apa ya Pak? Misalkan begini, hasil daripada output ini kan adalah hasil dari outputnya, misalkan kita mau select pasien gitu kan. Dan ini dia adalah pasien gitu kan. Select pasien ini bisa nggak menjadi satu apa ya, dibilang jadi satu fungsi gitu. Kalau misalkan kita tahu juga kan kalau di bahasa Java atau Python ya, jadi sebelum select ini kan ada beberapa karakter yang kita mau bikin kelas gitu. Nah, lalu dia akan menjalankan kelas ini gitu untuk menselect pasien gitu. Tapi kalau di SQL ini saya masih pelajari bagaimana dia bisa aplikasikan itu di web page atau di aplikasi dari beberapa kelas gitu dari standar ini. Atau memang SQL ini memang baiknya seperti ini gitu, manipulasi data itu nantinya akan di Python itu di Panda ya, itu di apa ya, di front end-nya ya, back-end-nya. Jadi sih Pak. Terima kasih Pak atas pembimbingannya sekali lagi buat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.